Imatek! Yeah! Saya Imatek! Halo, berjumpa kembali Rek di podcast yang paling ditunggu-tunggu, yaitu HiPod, Himatek Podcast. Nggak terasa nih ya, udah mau masuk lagi ya kan? Udah puas nih liburannya. Ya semoga puas nih. Karena mau masuk lagi di semester ganjil, untuk episode yang spesial kali ini kita akan sharing-sharing tentang karya tulis ilmiah. Biar teman-teman ini tahulah dan paham sistematika dalam tulis-menulis. Sehingga nanti untuk semester depan udah siap dengan berbagai laporan praktikum, makalah, dan juga tugas-tugas lain yang mengharuskan kita untuk bisa menulis secara baik dan benar. Biar nggak kopas lagi, biar nggak bacem lah ya, karena orang bijak pernah bilang kalau kurangi bacem perbanyak kreativitas. Oke, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah ahli di ranah karya tulis ilmiah nih, karena sudah sering kali memenangkan lomba karya tulis ilmiah. Ini dia ada Mas Reno Adesastra ST. Halo, Mas. Halo Alfian. Mas. Halo Salma. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik ya. Oke, Mas Reno kemarin sempat komen di Q&A Instagram kalau sebenarnya ST atau gelarnya nggak disematkan juga nggak apa-apa. Tapi ini sebagai apresiasi dari kami karena Mas Reno juga sudah melewati berbagai challenge di teknik kimia dan sudah lulus, sehingga gelar ST ini sudah layak untuk disematkan ke nama Mas Reno gitu. Jadi Mas Reno Adesastra ST. Selamat ya Mas, sudah lulus. Ya, terima kasih banyak, Fian. Iya. Oke. Kalau boleh diceritain ini lagi sibuk apa ya, Mas? Ya, alhamdulillah setelah kemarin lulus di bulan apa ya? Bulan April ya. Saya kemarin baru di yudisium bulan April. Kemudian alhamdulillah juga di bulan ini sudah mendapatkan pekerjaan juga di salah satu perusahaan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods di Jakarta. Ya mungkin terkait dengan kesibukan ya ini mulai minggu depan sudah mulai aktif bekerja dan sebagainya. Tapi terkait dengan tulis menulis mungkin ya ini saya juga lumayan lama sebelum saya memulai sidang tugas akhir ini sebenarnya saya juga sempat aktif menulis ya. Kalau dibilang expert atau ahli mungkin ya masih belum lah ya. Mungkin cuman sekedar pengalaman aja. Pengalamannya banyak lah ya. Ya. Pengalamannya udah banyak sih. Kalau kita lihat kan banyak sekali nih Mas Reno, ikut event, ikut lomba, terus jadi pemenang gitu, lomba kayak LKTI. Iya. Oke. Karena Mas Reno ini orangnya kalem dan to the point, maka langsung aja kita akan tanyakan pertanyaan yang pertama nih. Oke, yang pertama ini gak santai nih ya. Masih awal. Nah, Mas ini kan sering menang kejuaraan LKTI nih. Apakah Mas Reno ini kayak punya hobi? Karena bayangan kita yang awam itu Mas Reno ini kayaknya punya hobi deh, kayak suka banget menulis deh. Atau cuma waktu awal ikut LKTI itu iseng atau gimana, terus tiba-tiba juara, terus akhirnya ketagihan, akhirnya ikut terus gitu, atau gimana Mas? Boleh ceritakan awal-awal waktu ikut LKTI? Oke, sebenarnya dulu itu ya waktu dulu sekali ya, waktu saya masih menjadi mahasiswa baru, itu awal mula saya mengikuti suatu ya namanya karya tulis lah. Itu dulu ada yang namanya PKM, sampai sekarang pun juga masih ada ya. Di tahun 2017 ya teman-teman, tahun 2017 itu waktu saya masih menjadi mahasiswa baru, saya dengan teman saya yang punya ide yang cukup luar biasa bagi saya, dan itu memang kami kembangkan untuk yang awal mula ini ya. Awal mula kami ikutkan di PKM PE ya, PKM penelitian. Nah, cuman waktu itu gagal juga di tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 juga sama, saya ikutkan lagi tapi masuk ke bidang PKM Karya Cipta waktu itu ya. Itu juga sesuai dengan arahan dan saran dari reviewer UPN. Itu juga alhamdulillah belum beruntung juga. Jadi 2 tahun beruntun ini saya gagal di PKM. Baru tahun 2019 kalau misalkan tadi Muhammad Alfian ini menyebut saya punya hobi menulis atau mungkin dan sebagainya, sebenarnya mungkin bisa dibilang iya. Cuman awalnya memang berangkat dari ketertarikan saya membaca terkait dengan artikel energi ya. Mungkin saya memang tertarik di energi. Kalau teman-teman nanti boleh
membaca beberapa tulisan saya yang amatir di blog Kompasiana atau di Anak Teknik itu ada tulisan saya yang tentang energi, itu juga sebenarnya berangkat dari situ. Jadi berangkat dari ketertarikan saya untuk membaca di bidang energi terbarukan atau mungkin di oil and gas, lalu saya tuangkan di artikel-artikel yang ada di blog Kompasiana dan juga Anak Teknik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini pada tahun 2019, tepatnya bulan Agustus itu ya, itu pertama kalinya saya lolos di final ya, karena memang awalnya ini hanya mengirim abstrak, karena nanti kalau misalkan teman-teman mengikuti event karya tulis ilmiah atau mungkin event-event yang berbau dengan karya tulis, itu pasti step awalnya adalah pengiriman abstrak ya. Waktu itu memang ya tidak berharap untuk lolos, karena memang hanya sekedar mengirim lah. Nah, alhamdulillah ternyata ada panggilan lolos finalis di 10 besar ya. Itu untuk yang pertama kalinya saya lolos ya. Waktu itu tempatnya di Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Banten pada tahun 2019 bulan Agustus ya. Nah, itu alhamdulillah akhirnya ya berangkatlah ke sana dengan persiapan yang cukup ya lumayan cukup sederhana kalau bagi saya. Persiapan yang cukup sederhana, berangkat ke sana sama partner saya berdua. Itu saya membawa karya tulis ilmiah yang memang menjadi cikal bakal skripsi saya sebenarnya, memang itu dari tahun 2017 ya. Akhirnya di sana juga bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam mahasiswa dari seluruh Indonesia di Untirta. Yaitu akhirnya itu yang pertama kali menjadi pengalaman saya di KTI ya. Dan alhamdulillah waktu pertama kali datang di Untirta itu saya juga kebetulan ya, ini mungkin kebetulan aja ya, kebetulan mendapatkan nomor 1 atau juara 1 ya. Itu yang pengalaman pertama yang tidak saya lupakan ya, di Banten. Kemudian karena memang benar yang dibilang Alfian tadi, karena memang ketagihan ya, akhirnya saya mencoba improve lagi, ikut lagi. Dan alhamdulillah di bulan berikutnya, di bulan September ya, benar September ini juga alhamdulillah lolos final lagi, tepatnya di Universitas Jenderal Sudirman ya, di Unsud ya, di Unsud. Itu bertiga, saya dengan partner saya dan juga teman saya juga satu angkatan. Itu juga improvement dari apa yang saya risetkan terlebih dahulu. Itu juga di Unsud kembali mendapat keberuntungan lagi ya, atau bahasa Jawanya ini ketepaan ya. Saya ini ketepaan terus orangnya, bejo, agak bejo. Ya, agak bejo. Akhirnya dapat nomor 5 itu ya, harapan 2. Kemudian setelah di Unsud itu di bulan Oktober. Jadi 3 bulan beruntun ya. Bulan Oktober ini ternyata lolos lagi. Kali ini di Bogor ya, di Institut Pertanian Bogor. Nah, tapi waktu itu memang saya setelah presentasi langsung pulang ya. Jadi karena memang ada kegiatan di himpunan, ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggal, akhirnya setelah presentasi hari apa ya? Setelah presentasi langsung besok paginya langsung saya kembali ke Surabaya. Jadi partner saya tinggal di Bogor ya. Dan akhirnya di bulan Oktober itu keberuntungan saya habis. Jadi saya cuma lolos di 10 besar ya. Itu yang karya tulis ilmiah. Kemudian pada tahun yang sama ya, tahun berikutnya, tahun 2020 ya, karena ini zaman-zamannya corona ya. Jadi saya sudah jarang sekali mengikut sertakan lomba karya tulis ilmiah, tapi saya beralih ke esai ilmiah ya. Karena memang kalau esai kan jarang sekali ya untuk hadir langsung ke lokasi, atau lebih tepatnya kalau esai ini hanya sekedar mengirim tanpa presentasi, biasanya umumnya seperti itu. Itu saya mulai di bulan apa ya? Bulan Maret April ya, saya sudah mulai mengikuti berbagai perlombaan esai, dan yang tembus hanya beberapa ya. Yang pertama di Jogja ini di ADC Energi. Untuk yang pertama kalinya untuk esai ini saya pecah telur di ADC Energi. Waktu itu terkait dengan tema energi terbarukan, saya mengambil tema green gasoline dari palm oil. Akhirnya juga ya sama seperti tahun 2019 kemarin, keberuntungan ya, ketepaan lagi, dapat juara 3. Kemudian yang berikutnya itu yang dapat lagi itu di Polinema tahun 2020 bulan November. Itu saya juga mengangkat terkait dengan tema wastewater treatment. Waktu itu saya pakai microbial fuel cell. Itu juga sama, akhirnya ketepaan lagi, keberuntungan lagi, akhirnya bejo saya keluar lagi. Cuman di balik 2 itu sebenarnya saya sudah
gagal berkali-kali, bahkan ada sampai berapa kali ya? 15 kali, 15 sampai 20 kali esai itu gagal. Jadi banyak sekali yang gagal ya. Yang 2 itu cuman keberuntungan aja. Nah itu mungkin berangkat dari situ. Sebenarnya sampai sekarang pun saya juga sering masih baca-baca dan juga kadang nulis terkait dengan artikel yang berkaitan dengan energi terbarukan. Jadi memang ya awalnya seperti itu. Bukan karena hobinya menulis ya, karena memang ya tertarik aja terkait dengan isu lingkungan, isu energi dan sebagainya. Mungkin itu Alfian. Oke, jadi dibalik Mas Reno yang kayak kita lihat itu menang lomba ternyata juga awalnya itu gagal ya. Awalnya itu berangkat dari kegagalan yang banyak sekali sehingga banyak sekali pelajaran yang bisa didapat. Ya, Dan benar. Ini bilangnya keberuntungan, tapi kalau menurutku kalau berkali-kali itu bukan keberuntungan sih Mas, karena memang punya keahlian di bidang itu sih Mas. Oke. Keberuntungan itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tentang LKTI ini Mas, kalau tentang KTI ya, karya tulis ilmiah. Kalau dari perspektif Mas Reno, karya tulis ilmiah itu apa sih Mas? Yang bisa dikategorikan sebagai karya tulis ilmiah itu kayak gimana? Seperti itu. Oke, ini pertanyaan yang cukup bagus ya Mas. Terkait karya tulis ilmiah ini seperti apa ya? Kalau kita bahas karya tulis ya, bukan karya tulis aja nih, karya tulis. Kalau karya tulis itu sebenarnya luas ya, banyak jenisnya, banyak juga. Itu semacam suatu gagasan yang memang dituangkan dalam bentuk tulisan. Tapi kalau misalkan belakangnya sudah ada imbuhan ilmiah, ya karya tulis ilmiah ini beda lagi artinya ya. Jadi kalau karya tulis ilmiah ini adalah suatu gagasan yang dituangkan dalam tulisan yang memang ditulis, yang memang niatnya adalah untuk dibaca oleh khalayak umum, yang tujuannya adalah menyelesaikan suatu urgensi atau permasalahan yang tentunya dalam isinya atau pembuatannya ini ada beberapa atau mungkin menyertakan banyak landasan teori, kemudian metode yang digunakan dalam penyelesaiannya wajib menggunakan metode ilmiah. Nah ini yang dimaksud karya tulis ilmiah. Jadi beda. Kalau misalkan teman-teman bilangnya cuma karya tulis, itu cukupnya banyak lah ya. Karya tulis saya kira teman-teman juga sudah paham karya tulis secara umum. Tapi kalau KTI atau karya tulis ilmiah itu yang menjadi kuncinya ada di gagasan, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, kemudian juga disusun berdasarkan landasan teori dan fakta, dan metode yang digunakan wajib menggunakan metode ilmiah. Itu yang memang selama ini saya peroleh. Dan itu juga waktu saya mengikuti lomba juga sebenarnya pengertiannya ada di guidebook ya. Jadi saya belajar dari situ. Jadi menulis karya tulis ini kadang perlu pemahaman terkait dengan sistematika yang disyaratkan oleh penyelenggara ya. Kadang memang penyelenggara mempunyai format yang berbeda-beda, tapi secara umum mungkin seperti itu Alfian untuk karya tulis ilmiah. Oke. Kalau mengenai karya tulis ilmiah yang sering dilombakan ya, karena kita kan sering mendengar kalau di event perlombaan itu yang dilombakan itu esai atau paper. Ini dua karya tulis ini apakah beda ya Mas? Apa perbedaannya itu apa ya Mas? Esai ini paper itu apa? Oke. Ya ini pertanyaan yang cukup bagus juga ya. Ya perbedaannya satu ya, dari tulisannya. Tulisannya beda. Kemudian yang kedua mungkin ya, yang kedua terkait dengan KTI atau paper dengan esai ini, perbedaan utamanya ada di penyusunannya ya. Mungkin teman-teman juga bisa dikoreksi, karena saya juga kembali lagi bukan orang yang expert, bukan yang benar-benar ahli, ya cuman keberuntungan aja. Jadi kalau selama saya mengikuti esai dan KTI ini ada beberapa poin yang harus teman-teman catat terkait perbedaannya. Itu saya ulangi, yang pertama terkait dengan karya tulis ini beda di sistematika penulisan ya, itu jelas sekali bedanya. Jadi kalau esai itu adalah gagasan yang memang dituangkan dalam bentuk tulisan, tetapi bentuknya atau jumlahnya atau mungkin kata-katanya, kalimatnya ini tergolong lebih singkat ya, singkat. Jadi esai ini tidak memiliki format sebaku atau seperti laporan penelitian ya.
Mereka hanya mensyaratkan, biasanya ya umumnya yang kalau saya mengikuti lomba ini juga masih ada guidebooknya, cuman mensyaratkan jumlah halaman, kemudian harus ada pendahuluan, terus isi sama penutup, sudah. Selebihnya terkait dengan format penulisan bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka, daftar isi dan sebagainya itu memang tidak tercantum di esai. Kalau yang saya punya di guidebook ya. Jadi memang mereka hanya mensyaratkan maksimal halaman, kemudian harus ada pendahuluan, isi, dan juga penutup. Nah, sedangkan kalau karya tulis ilmiah ini lebih kompleks lagi ya. Kalau karya tulis ilmiah ini persis seperti ya kalau teman-teman alami di keseharian adalah draft ya. Jadi teman-teman secara tidak langsung ini mengembangkan hobi karya tulis ilmiah dengan menulis draft ya. Karena memang sistematika penulisannya hampir dan saya bilang sama persis. Jadi ada bab 1, wajib ditulis bab 1, pendahuluan, kemudian 1.1 latar belakang, 1.2 tujuan manfaat dan sebagainya, kemudian landasan teori, terus ada pelaksanaan praktikum, atau kalau di karya tulis ilmiah ini ditulis metodologi penelitian, kemudian ada pembahasan, kemudian baru ada bab 5 kesimpulan, serta nanti diikuti daftar pustaka. Kalau karya tulis memang benar-benar kompleks ya. Kalau misalkan teman-teman mencari gambaran, sebenarnya teman-teman sudah menggambarnya sendiri ya melalui draft itu. Sebenarnya formatnya seperti itu kalau karya tulis. Kalau esai tidak sedetail itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya terkait esai dan juga karya tulis. Kalau esai ini ada yang memang perlombaan esai ini mereka hanya melombakan gagasan. Ya, saya juga pernah mencoba itu esai yang memang esai ilmiahnya ini mereka fokus ke gagasan kita. Jadi yang dilombakan waktu itu yang saya lombakan adalah opini. Ya, kalau teman-teman cari di internet atau mungkin ya di media dan sebagainya, esai itu memang kombinasi antara fakta dan juga opini. Opini dalam hal ini yang saya maksudkan adalah gagasan kita nanti ke depannya seperti apa. Itu yang memang membuat esai ini menarik. Tapi kalau karya tulis itu memang 98% yang digunakan adalah biodata atau literatur karena memang wajib menggunakan metode penelitian. Tapi kalau esai mungkin yang saya alami selama ini itu memang bisa dimasukkan opini yang memang opini itu memang real, bisa direalisasikan. Itu pernah saya coba di Adesi Energi dan juga di Polinema ya. Itu memang bisa karena memang ya seperti itu. Esai ini kombinasi antara data dan juga opini. Sedangkan kalau KTI ya itu teman-teman rajin-rajin membaca saja. Ya seperti kalian kalau menulis draft itu kan wajib by literatur kan ya. Yaitu teman-teman harus berbangga ya karena sudah sejauh ini teman-teman sudah melatih untuk menulis karya tulis lokal di Teknik Kimia UPN. Itu bagus sekali ya. Ya. Iya benar. Mungkin itu Alfian. Iya. Berarti perbedaan yang paling mencolok itu ada di yang pertama, kalau esai itu lebih ke opini gitu ya Mas. Jadi opini kita tentang suatu hal. Kalau di sini tentang ilmiah lah. Kalau di teknik kimia seperti itu ya Mas. Kalau iya betul. itu lebih ke kayak ya kayak kita laporan biasa ya lah. Harus ada data, harus ada referensinya gitu, harus ada sumber yang jelas. Seperti itu ya Mas. Iya benar. Kalau esai juga misal sebenarnya ada, cuman bisa dikombin dengan opini. Oh, kombinasi. Ya. Oke, siap. Nah, untuk selanjutnya ini kan Mas Reno ya kita tahu lah ada banyak sekali pengalaman. Nah, mungkin ada tips nggak Mas buat cara menulis? Soalnya kan kebanyakan dari kita itu contohnya gini aja, kalau waktu laporan aja lah kan mungkin ada beberapa hal yang mengatur kalau satu paragraf itu 5 kalimat. Nah, ketika kita mentok nggak sampai 5 kalimat itu kita ulangin kalimat-kalimat itu sehingga malah terkesan bertele-tele gitu. Kayak ini ya, poinnya apa yang disampaikan gitu. Nah, itu ada tips nggak Mas? Nah itu ya teman-teman kan sebenarnya kan sudah memecahkan masalah teman-teman sendiri kan. Ya kalau menulis draft kalimatnya diulang-ulang itu kan sebuah kekreatifan ya, kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh jurusan lain. Ini saya bangga teman-teman draft ini. Ya selain untuk memenuhi nilai kan sebenarnya kalau dipandang dari segi kreativitas ini sebenarnya teman-teman ini sudah mengembangkan. Ya cuma tidak terasa saja ya. Oke, terkait tips ini mungkin saya juga sudah mencatat beberapa poin ya. Yang pertama, kalau teman-teman menulis KTI
yang perlu dan wajib, ini wajib ya, wajib digarisbawahi, yang perlu diperhatikan adalah subtema. Subtema wajib relevan. Ini saya berkali-kali kalah ya, karena memang tradisi saya adalah kalah ya. Menang itu cuman keberuntungan aja. Kalah ini ya lebih banyaknya ini karena subtemanya tidak relevan. Misalkan tema yang diangkat ini adalah pendidikan ekonomi, sedangkan kalian memasukkan karya yang berkecimpung di dunia energi. Ini kan sedikit menyimpang ya. Yaitu subtema ini wajib hukum matinya ini benar-benar ditelaah, apa yang mereka lombakan, apa yang mereka usung, temanya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman wajib dan juga harus memahami guidebook yang sudah dikirimkan oleh penyelenggara. Itu pasti ada. Kalau guidebook pasti ada ya. Nah, itu semua nanti yang akan mengatur terkait dengan sistematika penulisan, kemudian terkait dengan penggunaan literatur, kemudian terkait dengan penggunaan bahasa dan lain sebagainya. Itu semuanya ada di guidebook terkait dengan format dari penulisan sampai dengan pengiriman. Nah, ini pengiriman juga tidak boleh disepelekan ya. Pengiriman ini juga harus dilihat bagaimana mekanisme dalam mengirim karya tulis ilmiah, karena kalau online sejauh ini biasanya ada format nama file yang harus disesuaikan dengan guidebook. Kalau teman-teman nanti penulisan atau pengirimannya lewat email, subjeknya juga diperhatikan. Kalau misalkan subjeknya salah, ya alamat tidak terkirim karya tulis ilmiahnya. Kemudian yang berikutnya adalah halaman. Ya, ini juga saya berkali-kali gagal di halaman. Biasanya peserta kalau esai itu disyaratkan halamannya 7-10 ya. Nah, kalau misalkan lebih dari 10 ya auto dicoret. Sebelum dilihat sudah dicoret itu karyamu. Nah, yang terakhir, karena zamannya ini zaman pandemi, syarat yang tidak kalah penting adalah pada lembar pengesahan. Nah, ini penggunaan materai ya. Ini saya juga tekankan lagi, kalau penggunaan materai jangan sampai nanti materainya menggunakan istilahnya download gambar materai di Google ya. Ini jangan sekali ya. Ini kebanyakan zaman sekarang ini ya. Ini tidak hanya terjadi di dunia esai dan juga karya tulis ilmiah, bahkan saya lihat kemarin di berita-berita itu, di berita sosial media itu ada berita yang cukup lucu ya. Pendaftaran CPNS menggunakan materai yang di-download di Google. Ini tidak boleh ya. Ini auto kecoret nanti ya. Jadi kalau karya tulis ilmiah juga sama. Materainya jangan download di Google. Ini wajib materai asli dan ditandatangani. Itu juga pernah saya alami waktu teman saya lomba ini, materainya kurang benar dalam meletakkan di lembar pengesahan. Itu ya, itu terkait dengan tips dari saya mungkin itu ya. Alfian, tips dari saya seorang yang ya banyak beruntungnya lah. Tips yang sangat-sangat membantu sih Mas. Tapi oke, untuk selanjutnya ketika kita ikut kejuaraan nih, kan pasti waktu awal ngirim abstrak atau LKTI atau KTI itu ada yang penilaiannya itu seperti apa ya Mas? Poin penting penilaiannya itu ada di mana Pak? Mungkin lebih besar di topik, ide, atau di sistematika penulisan atau gimana? Oke. Terkait dengan penilaian, ini juga saya sudah mencatat beberapa sub penilaian yang memang saya ambil dari guidebook. Jadi memang nanti kalau teman-teman lomba pasti di guidebook ini sudah ada ya. Oh ya, sama nambahi satu lagi tips yang tadi kelewatan. Yang tips yang terakhir adalah berani ya. Ya kalau teman-teman sudah memenuhi tips-tips yang lain, tapi kalau teman-teman ujung-ujungnya nggak berani lomba ya sama saja. Ya disimpan. Akhirnya ya jadi berkas-berkas di dalam otak ya, tidak dimunculkan. Itu ya. Benar sekali. Nah, berikutnya terkait dengan penilaian. Nah, ini juga ada saya bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, yang biasanya ada di kolom nomor 1 tabel penilaian juri adalah, kalau ini yang yang pra karya, itu biasanya di sistematika penulisan. Itu yang pertama. Sebelum dinilai benar-benar ke substansinya, itu dinilai sistematika. Sama kayak PKM ya. Misalkan PKM kan umumnya kan halaman ini angkanya ditaruh di pojok kanan atas.
Nah, misalkan teman-teman naruhnya di pojok kanan bawah, ya otomatis sebelum dinilai ke isinya, teman-teman sudah harus gugur terlebih dahulu. Nah, ini pentingnya sistematika. Kemudian yang kedua, yang sudah memasuki tahap mulai penting di penilaian juri adalah originalitas karya atau originalitas keaslian karya. Nah, misalkan teman-teman ini karyanya ketika diterima oleh juri, kemudian jurinya searching di internet atau mungkin di platform yang lain, ternyata menemukan karya yang sama dan isinya juga sama. Nah, itu auto teman-teman nanti bisa didiskualifikasi ya kalau originalitas karya. Kalau jurinya baik nanti biasanya tidak didis, tapi nilainya bakal dikurangi banyak ya. Sama nanti kalau misalkan teman-teman ya lomba di tempat A, ternyata teman-teman dapat juara, kemudian teman-teman akhirnya lolos lagi di tempat B dengan menggunakan karya yang sama persis. Nah, kebetulan ada peserta yang pernah ikut di lomba tempat A, teman-teman juara kemarin, itu juga dipanggil di tempat B. Akhirnya teman-teman dilaporin secara diam-diam ke jurinya. Ya itu, akhirnya teman-teman bakal mengalami pengurangan nilai yang sangat drastis ya. Itu memang benar terjadi di teman saya waktu lomba kemarin, karena memang karyanya sama, yaitu juri secara diam-diam akan memberikan penilaian atau pengurangan nilai yang cukup drastis ya. Karena ketika sudah juara di satu tempat, itu memang tidak boleh dilombakan di tempat yang lain, kecuali memang karyanya ini benar-benar ada yang diperbarui, karena itu nanti bisa melanggar plagiarisme walaupun karyanya sendiri ya. Tuh, kemudian setelah originalitas ada poin ketiga, yaitu gagasan. Nah, ini juga masuk ke substansi yang benar-benar penting, karena gagasan yang diangkat ini nanti akan dipertimbangkan apakah memang layak, realistis, atau memang hanya gagasan yang ya sebenarnya tidak layak untuk direalisasikan karena ini ilmiah ya. Kalau ilmiah kan memang dari gagasan harus direalisasikan. Ini memang sebenarnya sangat relevan sekali dengan perkuliahan di teknik kimia ya. Dari bahan baku nanti dijadikan sebuah produk. Nah, ini sama dengan gagasan. Kalau gagasannya memang tidak masuk akal, ya sudah, dari juri nanti akan memberikan penilaian yang cukup tidak masuk akal juga bagi teman-teman. Kemudian yang keempat adalah sumber dan literatur. Ini juga sama. Kebanyakan memang juri ini prefer ke sumber yang memang diakui keasliannya, atau mungkin dari jurnal ya. Dari jurnal, dari paten itu memang lebih mendukung daripada teman-teman mencomot dari blog ya, dari blog seseorang atau yang lainnya lah. Mending menggunakan jurnal, buku, atau mungkin paten. Itu saya kira sudah banyak ya di internet ya. Apalagi itu juga kewajiban seorang mahasiswa untuk mencari data dan juga literatur kan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah cara teman-teman untuk menyimpulkan. Ya, kalau karya tulis atau esai kan awalnya kan memang dari pendahuluan, kemudian basa-basi, landasan teori dan sebagainya. Nah, di bagian akhir ini bagaimana teman-teman menarik kesimpulannya, ini juga masuk ke penilaian yang cukup penting ya, karena memang dari sini nanti juri akan bisa menyimpulkan teman-teman ini sebenarnya menguasai enggak, atau mungkin tahu enggak substansi yang memang diangkat dari awal. Itu ya, itu full penilaian terkait karya. Kemudian yang bagian kedua, kalau teman-teman ikut LKTI itu ada penilaian lagi yang namanya adalah penilaian presentasi ya. Karena kalau KTI kan selain karyanya dinilai secara tulisan dan sebagainya, juga teman-teman nanti akan dinilai secara presentasi. Kalau esai mungkin hampir sebagian besar tidak menggunakan metode presentasi ya, hanya cukup mengirim ya. Tapi kalau KTI wajib presentasi, dan ini ada 4 poin yang saya catat ya terkait dengan KTI. Yang pertama adalah media presentasi. Nah, ini media presentasi ini kalau misalkan memang teman-teman nanti presentasi atau mungkin diundang ke final, usahakan istilah Jawanya bondo lah. Ya teman-teman, kalau gak bondo ya sama saja datang dengan tangan kosong, tidak membawa sesuatu yang seperti explainer, kemudian apa dan sebagainya. Ya hasilnya juga nanti akan kurang maksimal ya, karena tidak menarik. Teman-teman hanya
persiapan dengan tangan kosong, tidak membawa media presentasi. Kemudian yang kedua adalah gaya komunikasi. Ini juga yang jelas ya. Kalau misalkan jurinya ini lebih mengedepankan bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa Arab ya. Kalau misalkan jurinya menggunakan bahasa Inggris, ya bahasa Inggris. Jangan pakai bahasa yang lain ya. Jadi ya karena kita kan sesama manusia ya. Jadi komunikasinya saya kira sudah bisa dipelajari sejak dini lah kalau komunikasi ini. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah kemampuan menjawab serta kekompakan dan alokasi waktu ya. Kalau di LKTI itu pasti nanti ada yang namanya waktu presentasi ya. Jadi biasanya memang 15 menit, 7 menit untuk presentasi, 8 menit untuk tanya jawab. Nah, itu teman-teman maksimalkan sebaik mungkin karena memang nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak terjawab, ini nanti juga akan mempengaruhi penilaian juri. Itu pasti wajar lah ya, dan juga kita pasti tahu kalau misalkan kita tidak bisa menjawab atau mungkin antara kita dengan partner ini beda pendapat, ya nanti akan jadi bumerang untuk kita sendiri. Mungkin itu Alfian. Oke. Jadi waktu LKTI itu pasti ada presentasi ya Mas. Iya, benar. Presentasi. Ada presentasi dan sudah disebutkan tadi tahapan-tahapan atau poin-poinnya. Nah, kan waktu presentasi ada yang namanya tanya jawab tadi ya Mas. Tanya jawab itu jurinya itu suka tanya apa sih Mas? Nah, ini juga bagus ya. Mas, tanya jawab ini jurinya nanti tanya seperti apa sih? Nah, sebenarnya di teman-teman sendiri kalau misalkan teman-teman nanti praktikum UTK 1 atau UTK 2 ya. Itu kan sebenarnya tahapannya juga sama. Itu mini LKTI sebenarnya. Teman-teman ngedraft, kemudian setelah ngedraft itu teman-teman tes awal ke dosen. Nah, itu anggap aja itu juri ya. Nah, itu sebenarnya mini LKTI ya. Oke, kembali ke topik ya. Mas, terkait dengan pertanyaannya ini apa saja Mas yang ditanyakan oleh juri? Nah, ini menarik ya. Jadi terkait dengan pertanyaan juri ini yang saya alami cukup beragam ya. Tapi yang pasti yang ditanyakan ketika teman-teman lomba KTI adalah terkait dengan metode penelitian. Ini saya lomba ke beberapa perguruan tinggi yang mereka tanyakan selalu, Mas, metode penelitiannya pakai apa? Itu wajib dipelajari ya. Karena nanti teman-teman juga semester 5 akan dapat MedPen kan, metode penelitian kan. Itu wajib jadi bekal kalian kalau misalkan mau lomba LKTI. Kemudian yang kedua adalah manfaat dari apa yang kalian presentasikan ya. Kalau misalkan teman-teman membuat suatu barang A, ini pasti ditanya, Mas, manfaatnya apa? Terus imbasnya apa ke masyarakat? Itu wajib teman-teman gali. Karena nanti juri bakal nyambung ke pertanyaan berikutnya setelah manfaat, itu adalah realisasi. Bahkan kemarin waktu saya lomba di Banten ya, ada yang memang membuat jembatan apung yang bisa menghantarkan listrik atau apa itu. Nah, itu sampai ditanya perhitungan teknisnya sampai itu benar-benar bisa direalisasikan itu butuh biaya berapa. Nah, di sini mungkin kalau misalkan KTI-nya adalah temanya tentang teknik atau mungkin infrastruktur dan yang lain, itu biasanya memang ditanyakan perhitungan ekonomisnya. Nah, ini juga wajib teman-teman catat ya. Karena saya dulu juga ditanyai, kalau misalkan mau buat ini, Mas, sampean butuh bahan baku ini berapa? Kalau misalkan bahan bakunya limbah, ambilnya di mana? Jadi harus jelas ya, apa yang memang kita lombakan, asal usulnya dari mana, kemudian biayanya didapat ini seberapa, kemudian kalau misalkan dikomersilkan apakah memang nanti bisa menguntungkan. Nah, itu wajib teman-teman gali sebelum teman-teman presentasi. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan penerapannya, terkait dengan realisasinya. Ini pasti nanti ditanya, Mas, ini kalau misalkan memang karya tulis Anda ini benar-benar jadi atau mungkin benar-benar nyata bisa direalisasikan, ini targetnya ke siapa? Ya, itu juga harus jelas. Kalau buat karya tulis itu targetnya ini sudah harus jelas. Misalkan saya dulu membuat casing handphone anti radiasi, nah targetnya ini siapa? Pasarnya kemana? Kalau misalkan teman saya dulu membuat jembatan yang listrik itu, jembatan ponton itu dia juga sudah jelas ditaruh di pulau mana itu ya, penghubung pulau A dan pulau B di daerah Indonesia di mana itu saya lupa. Dan juga mereka juga menghitung
spek secara teknis dan juga ekonomisnya. Itu yang memang membuat karya tulis ini lebih menarik lah. Nah, beda lagi kalau misalkan teman-teman nanti membuat karya tulisnya ini asal-asalan hanya dengan opini, itu nanti bisa jadi jurinya akan kurang tertarik ya. Mereka lebih tertarik ketika karya tulis ini benar-benar apa ya? Ya ini bisa direalisasikan. Iki iso didadekno. Ya kalau bahasa Jawanya ini iki nyoto. Iso digawe bangun negara, seperti itulah ya. Jadi Aplikatif. ya benar, aplikatif itu lebih bagus daripada yang gagasan. Pernah dulu itu salah satu kompetitor saya di Uncet itu dari Medan kalau nggak salah, itu juga pernah buat suatu karya, tapi karyanya ini belum apa ya, belum diuji, belum ada, dan masih berbentuk gagasan. Akhirnya awalnya itu presentasi, jurinya tertarik, tapi setelah ditanya apakah ini sudah di penelit atau apakah ini sudah dirisetkan, apakah ini sudah direalisasikan atau mungkin sudah pernah dicoba lah minimal, ternyata memang masih dalam bentuk gagasan. Nah ini auto jurinya nanti bakal lebih memilih ke yang lebih aplikatif, benar yang kata Alfian tadi. Mungkin itu Alfian. Oke, sangat beragam ya berarti pertanyaan juri, dan memang sebelum kita ikut itu persiapannya harus matang banget. Iya. Minimal kita paham lah apa yang kita sajikan. Nah, terkait tadi yang dibicarakan sumber atau referensi nih Mas, apakah ada referensi yang bagus? Itu kita bisa menemukan referensi yang bagus itu yang di mana ya? Atau mungkin ada blog yang memang boleh atau khusus untuk menyajikan data-data atau bagaimana itu? Ada nggak Mas? Oke, terkait dengan referensi yang bagus, ini juga saya juga sedang belajar ya, jadi saya berbagi aja. Waktu dulu saya riset atau mungkin mengerjakan KTI ini, ya mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan yang namanya Google Scholar, kemudian Descript, dan lain sebagainya, yang e-jurnal dan lain sebagainya, tentang artikel-artikel atau jurnal yang dipublikasikan. Biasanya di situ ada, teman-teman bisa dicari jurnal yang memang teman-teman penginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya mengerjakan KTI atau esai itu, karena saya sering menulis di bidang oleo atau mungkin di bidang energi terbarukan, itu saya banyak ambil di e-jurnalnya perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara dan juga di Pulau Sumatera lah, karena mereka di teknik kimia mereka itu ada yang disiplin ilmu oleochemical. Jadi memang mereka banyak sekali jurnal tentang oleokimia, kemudian tentang energi terbarukan itu saya kira banyak. Walaupun di Jawa juga sebenarnya banyak, tapi kalau saya pribadi memang sering mencari di website atau mungkin e-jurnalnya mereka di kampus-kampus di daerah Sumatera. Kemudian yang kedua, referensi saya yang biasa saya gunakan itu kalau mencari permasalahan atau mungkin gagasan, itu berawal dari artikel. Kalau misalkan saya itu biasanya nyari di OG, oilandgasindonesia.com. Itu biasanya ada berita yang muncul seperti apa. Biasanya mereka mengutarakan sebuah masalah. Nah, dari situ biasanya ide bisa timbul. Kalau misalkan teman-teman mau cari di website yang lain juga boleh. Tapi kalau saya biasanya memang di OG Indonesia, oilandgasindonesia.com. Itu berita-berita tentang migas, tentang energi dan lain sebagainya, tentang infrastruktur, itu ada biasanya. Nah, itu saya ambil permasalahannya, baru nanti saya komparasikan dengan ide saya, nanti masuk apa enggak. Itu kalau bisa ya. Terus berikutnya berarti terkait dengan referensi, selain dari jurnal dan juga berita seperti OG, itu juga saya punya beberapa buku yang berkaitan dengan oleochemical atau mungkin buku-buku yang lain, itu yang bisa saya gunakan sebagai referensi. Karena kalau misalkan referensi kita terbatas hanya di satu media atau mungkin di satu platform, itu saya kira nanti jadinya pemikiran kita kurang kaya ya, kurang berkembang. Ya saya sekarang pun juga masih sama, masih belajar juga, lihat jurnal, kemudian baca berita. Ya kalau teman-teman tidak suka membaca atau mungkin mengulas terkait dengan jurnal, ya nanti tetap karya tulisnya tetap jadi, tapi
Kalau minim literatur itu rasanya bagi saya kurang apa ya, kurang sip lah, kurang kaya, nanti di kebahasaannya nanti pasti kurang kaya. Itu mungkin. Nah, kalau bisa mungkin ambil yang dari internasional, itu juga bagus. Dari internasional kalian pelajari, karena memang di jurnal-jurnal internasional ini juga sudah kompleks menurut saya. Kalian cari di berbagai bidang pun juga ada. Itu mungkin, Alfian. Oke, jadi banyak sekali ya untuk referensi yang Mas Reno menjadi sumber untuk menulis KTI gitu. Oke, Iya, selanjutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari Q&A kemarin ya, Mas. Jadi kemarin kita udah membuka question box di Instagram. Jadi ada beberapa pertanyaan dari warga Himatek sendiri. Ini pertanyaannya umum sih, jadi dan kayak mirip-mirip gitu, Mas. Jadi mungkin saya bacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama dari @Lutfiana Utami. Ini pertanyaannya, bagaimana cara menentukan topik yang bagus untuk KTI? Terus selanjutnya adalah @Sisi Lollipop. Namanya lucu ya, Sisi Lollipop. Lollipop ya. Pertanyaannya juga sama sih, tips dapat ide bikin KTI. Terus ada juga dari @Mordekai, tips untuk mendapatkan judul KTI yang baik, benar, dan juga relevan. Jadi intinya itu pertanyaan dari warga ini terkait dengan ide, topik, dan juga judul sih, Mas. Mereka bingung tuh, gimana sih judul yang baik, gimana sih topik yang menarik gitu, Mas. Mungkin ada tips buat mereka. Ya. Oke, sebenarnya judul itu berangkat dari masalah ya. Ya ini, sebenarnya kan kita kan juga punya di sekeliling kita kan sudah banyak masalah, tidak perlu dicari, sebenarnya banyak sekali masalahnya. Nah, judul itu sebenarnya berangkat dari situ kalau saya. Jadi kalau karya tulis itu memang ya tadi ada masalah, kemudian ditulis gagasannya, kemudian diselesaikan. Nah, Mas, tipsnya bagaimana? Yaitu kalau bagi saya, temukan dulu kalian nanti passionnya di bidang apa, pengen belajarnya di bidang apa, ya. Kalau misalkan pengen belajarnya di bidang A, oke, coba nanti teman-teman searching artikel atau permasalahan yang ada di bidang A. Nah, dipelajari dulu masalahnya apa saja sih di sana. Kemudian dari masalah itu kalian nanti lari lagi ke sumber-sumber yang lain terkait dengan masalah yang sama. Nah, dari itu nanti teman-teman akan kepikiran ide apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu ya. Jadi kalau tips sih bagi saya itu temukan dulu. Nanti istilahnya apa itu yang saya bilang, passionmu di bidang apa, pengen di bidang apa dulu. Karena kalau masalah menurut saya tidak perlu dicari ya, sudah banyak sekali masalahnya ya, tinggal kita nanti menyelesaikannya seperti apa ya. Jadi temukan dulu passionmu di bidang apa, nanti teman-teman silakan dilihat dulu permasalahannya yang ada, baru teman-teman bisa berangkat ke judul. Jadi judul itu berawal dari masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak ada judul, tidak ada penyelesaian kalau ada KTI ya. Jadi memang itu, kalau orang-orang kata juri saya dulu itu ya semuanya berangkat dari masalah, Mas. Dari masalah ya akhirnya dapat karya tulis ya. Ya tapi jangan artikan ya mencari masalah ya. Jangan mencari masalah. Tapi teman-teman menyelesaikan masalah. Ya kalau cari masalah mas aja nanti ya. Jangan membuat masalah, tapi teman-teman wajib menyelesaikannya. Nah, penyelesaiannya dengan menggunakan karya tulis. Misalkan tadi siapa? Ada Lollipop, Mordekai, sama siapa tadi. Nah, itu temukan dulu. Kamu pengennya di bidang apa dulu. Karena masalah yang dimaksud di sini adalah beragam ya. Kita tidak pernah kehabisan masalah ya. Masalah ini selalu ada. Tinggal kita menyelesaikannya seperti apa. Misalkan teman-teman prefer di bidang oil and gas, ya sudah, kita nanti silakan lari ke atau lihat ke permasalahan oil and gas yang ada di negara ini. Nah, permasalahan di mana? Nah, teman-teman nanti jangan fokus ke satu artikel itu, tapi teman-teman lari lagi ke artikel yang lain. Nanti pasti teman-teman bisa sampai menemukan, oh ada permasalahan ini ya. Kira-kira permasalahan ini akan diapakan? Akan dibiarkan? Akan diselesaikan? Atau permasalahan ini ya sudah dibiarkan berlalu saja. Nah, itu yang memang harus saya kira menjadi pola pikir setiap mahasiswa ya. Karena kalau misalkan kita disebut sebagai mahasiswa,
seharusnya kita juga bisa menjadi agen of change atau agen perubahan. Ya, kalau misalkan ada masalah, ya diselesaikan. Jadi kalau misalkan mau membuat karya tulis ilmiah, ya dicari dulu passionnya, kemudian masalahnya di mana, baru teman-teman pasti bisa nanti mengarah ke solusinya. Nah, solusi itulah yang nanti bentuknya adalah karya tulis. Ya mungkin itu ya. Mungkin dari saya itu untuk tips mencari topik atau judul ya. Tapi nanti sesuaikan ya, kembali lagi sesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara. Nah, kalau penyelenggaranya topiknya non-science tentang sosial politik, kemudian kalian masukkan karya tulis ilmiah yang berbau dengan ilmiah, sains, ya auto ditolak ya. Jadi selain mencari passion dan juga permasalahannya, teman-teman juga perhatikan apa yang di-requestkan oleh penyelenggara ya. Kalau misalkan temanya A, ya teman-teman harus masuk ke A. Kalau misalkan karya tulis teman-teman ini nggak masuk ke A, ya jangan dipaksakan. Itu ya. Itu Alfian. Baik. Jadi inti dari untuk mencari topik atau ide itu berangkat dari masalah yang kita hadapi gitu ya Mas. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus peka sih. Betul. Yang salah harus kita selesaikan. Nah, kita coba tuangkan dalam sebuah KTI seperti itu ya Mas. Oke, selanjutnya ada ini pertanyaan terakhir sih Mas dari Q&A. Jadi nggak banyak sih kemarin Q&A. Ini agak out of topic sih dari Kahima kita Mas Irza. Oke. Ini pertanyaannya tips mengingat Mas Reno juga pernah kan jadi Kahima, pernah ngurusin Himatek. Jadi mungkin Mas Irza ini pengen tips dari Mas Reno. Mungkin saran ke Mas Irza sih Mas. Ya, buat tips menjadi pemimpin yang baik. Yang baik ya. Ya, Irza, untuk Irza Kahima saya ya. Irza ini ya, saya juga bukan pemimpin yang baik, saya ini pemimpin yang suka guyonan ya. Jadi saya kasih tips guyon-guyonan aja ya. Jadi ya pemimpin yang terbaik itu subjektif masing-masing ya. Kalau bagi saya, ya saya ini bukan pemimpin yang baik, saya ini pemimpin yang suka guyonan. Ya zaman saya dulu ya isinya guyonan ya. Ya itu. Kalau misalkan bagi saya tips pemimpin yang baik itu yang bisa menyejahterakan warganya. Ya mungkin secara umum aja ya, saya ini istilahnya sok baik aja lah ya. Kata saya dulu juga nggak baik-baik amat kok. Ya itu, yang pertama pasti wajib menyejahterakan warganya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini yang pernah dipelajari di PKN dulu mungkin. Apalagi Mas Irza ini sebagai Kahima, saya kira juga sudah cukup bagus. Ini yang perlu Mas Irza dalami adalah kepentingan kelompok lebih baik daripada kepentingan pribadi. Itu kan sudah umum sekali ya, dipelajari waktu SD. Jadi kalau Mas Irza menjadi Kahima, ada kepentingan pribadi, di satu sisi ada kepentingan kelompok, ya bisa dipilih lah mana yang memang harus didahulukan. Itu ya. Yang ketiga, untuk Mas Irza terkait dengan bagaimana menjadi Kahima yang baik ya Mas Irza ini harus banyak-banyak sowan atau relasi ke semua elemen yang ada di teknik kimia, karena memang teknik kimia tidak melulu terkait dengan mahasiswa ya. Ada struktural, ada alumni ya, dan ada pejabat-pejabat kampus yang lain ya, karena memang ya itu sudah tugas Kahima sebagaimana mestinya. Kemudian yang keempat, Mas Irza jangan lupa untuk tetap guyonan ya, jangan terlalu serius, jangan terlalu terlalu kaku lah ya. Kita guyonan aja, santai saja ya, kan semuanya kan pasti ada tanggung jawab dan semuanya juga pasti ada masanya kan. Jadi tenang aja. Dan yang terakhir Mas Irza ini ya jangan lupa berdoa, banyak-banyak istilahnya ya itu, banyak-banyak berkoordinasi dengan yang lain. Kemudian kalau ada masalah juga jangan dipikul sendiri ya, karena saya rasa kalau jadi pimpinan kan pasti punya BPH, punya anggota dan lain sebagainya. Itu ya itulah, bisa tempat Anda untuk bercerita. Itu ya, itu mungkin dari saran dari saya. Saya dulu soalnya isinya ya guyonan aja Mas Irza. Itu Alfian. Oke, jadi itulah tadi saran buat Kahima kita agar nanti Himatek juga semakin baik, semakin bagus ke depannya, semakin berkembang. Ya
mungkin berawal dari KMA-nya yang arah pembaruan itu tercapai. Iya, betul. Ya, jadi, Sudah bagus kok. nah, kabinet arah pembaruan. Oke, jadi kesimpulan dari bincang-bincang tadi, sharing-sharing tadi, banyak sekali sih yang kita dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan juga jawaban-jawaban dari Mas Reno yang memotivasi kita untuk selalu mengembangkan hobi menulis, karena kan dari praktikum aja udah miniatur KDI, miniatur lomba karya tulis ilmiah. Betul itu, ya benar itu. Jadi intinya tetap untuk mencari ide atau topik berawal dari masalahan, dan kita harus peka kalau ada masalah juga harus kita selesaikan dengan tuangkan ide di KTI, seperti itu ya Mas. Iya, betul. Oke. Baik Mas, terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat ngisi HiPod episode 6 kali ini. Semoga apa yang disampaikan Mas Reno ini nanti bisa memotivasi teman-teman agar mulai belajar lah ya, untuk menuangkan ide-idenya ke dalam suatu karya tulis ilmiah. Nah, sekali lagi terima kasih buat Mas Reno. Semoga kedepannya karir Mas Reno ini semakin lancar ya, semakin sukses, sehingga bisa membanggakan Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Amin. Amin. Kira sampai di sini aja untuk episode kali ini. Puas-puasin liburan kalian ya Rek, karena habis ini kita udah masuk. Jadi ketemu tugas lagi, ketemu laporan praktikum dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya ada baiknya lah sisa-sisa waktu liburan ini diluangkan sekali untuk merefresh atau mengingat-ingat kembali mata kuliah, sekali belajar agar tidak kaget nantinya ketika sudah kuliah. Oke, stay safe and be healthy Rek. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.